Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Busteri Web TV. Kemarin kita sudah coba tes terbang baterai 6S2P 21700 8000 mAh ini ya. Ini orderan dari Om Ferdi di Bekasi ya. Sekarang mau tes lagi, tapi saya nggak bisa lama-lama karena matanya kurang mendukung ya, agak lelah. Paling 20 menitan aja, 15-20 menit bisa landing di 3,6 volt nggak ya. Jadi landingnya di 3,6 atau 3,5 ya. Separohnya lah ya. Harusnya bisa sampai 15 menitan. Oke, kita langsung coba ya. Untuk drone pakai yang kemarin 7 in Krakatoa Mark 4 7 in ya. Antenanya di mana? Kita pakai antenanya dulu. Jangan lupa antenanya dipasang dulu ya sebelum ngapa-ngapain. Ya, ada pertanyaan ya, sering banget saya muncul pertanyaan terkait RHCP dan LHCP ya. Jadi ini kan RHCP ya, bagus mana? Sebenarnya dua-duanya ya sama aja. Yang bagus itu yang sesuai dengan Googles. Nah, karena Googles digital ini pakainya linear, ini kan antenanya linear ya, polaritasnya linear lurus. Jadi nggak ngaruh mau pakai RHCP bisa, mau pakai LHCP bisa, mau pakai linear pun bisa. Nah, tapi kalau linear dibanding RHCP atau LHCP itu masih bagus yang ada CP-nya, circular polarization ya, untuk terbang rendah ya, untuk terbang rendah dan belusukan itu bagus yang RHCP atau LHCP. Tapi kalau jauh ya, kalau nggak salah masih bagus yang linear ya. Makanya makanya DJI memilih pakai linear mungkin supaya bisa jauh. Jadi kalau Anda mau tanya memilih mana yang bagus, terserah ya. Kalau saya sih kenapa milih RHCP supaya common ya. Jadi kalau dipakai di analog bisa, di digital juga bisa. Jadi nggak gonta-ganti, nggak terbatas di satu polaritas ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau gogglesnya masih bawaan DJI ya, ininya apa, antenanya bebas ya, mau pakai RHCP boleh, mau pakai LHCP boleh, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Tinggal kita pilih antenanya yang bagus, antena ininya. Cek di penguatan antenanya berapa desibel ya, kemudian sebaran sinyalnya berapa persen ya. Semakin besar ya, semakin bagus. Karena ini berbentuk buah apel ya, jadi ke sini sama ke bawah ini bolong, sinyalnya lemah. Nah, semakin besar sebaran sinyal artinya lubangnya semakin tertutup. Tapi biasanya DBI-nya turun ya. Dan kalau DBI-nya bagus, ke sampingnya diperkuat, lubangnya biasanya ya, nggak semua, biasanya makin gede. Nah, lubang yang gede ini saat putar balik kan gini, putar baliknya pasti miring kalau putar balik ya. Nanti kita ini ke bagian yang bolongnya ya, pemancar remote dan Googlesnya ke bagian sinyal yang bolong. Jadi makanya kenapa kebanyakan saat putar balik ini kenapa ngeblank ya, karena drone-nya miring ke arah kita ya. Makanya sering ngeblank seperti itu ya. Sama baik ILRS maupun Google juga sama ya. Dimana kita dapat arah yang beamnya 0 ya udah ngeblank ya. Ini udah nyala, oke. Kita nyalain di sini. Masih seret ya. Oke, Google kita nyalakan ya. Mudah-mudahan saya bisa nerbangin 15 menit ya, kuat. Karena lelah ya kalau pakai Google ini, lelah, terlalu lama lelah. Tapi tetap wajib dibuktikan bisa sampai mentok ya. Oke,
Saya rekam dulu ya. Satelit masih 8 ya, 8, HDPO nya 2.2 ya. Jamnya sekarang udah jam setengah 9, makanya saya nggak bisa lama-lama ya, harus kerja dan banyak lagi full job di kantor karena akhir tahun ya. Oke, sudah 13, kita terbang. Angle mode. Bismillahirrahmanirrahim. 24.5 volts. Baterai di 406 ya. Belum ngegas, saya kurang fit nih badan. Terlalu tinggi mau turunnya, mau turun ke situ tadinya. Ada, udah kelihatan ada antena. Yes, yellow. Ini hoveringnya di 10 110 udah hovering ya. 9 kalau hovering bawah di bawah 10 nih. 9 nih. Keren nih. Jadi flight time ya, mungkin beda drone bisa beda ya. Efisiensinya beda ya. Tergantung settingan PID, pemilihan komponen ya. Ada banyak pemilihan komponen, settingan PID ya. Kemudian berat ya, berat drone. Itu sangat pengaruh ke flight time ya. Misalkan saya bisa hampir 40 menit ya. Di drone Anda bisa lebih ya, bisa 50 menit atau mungkin kurang ya, cuma 30 menit ya. Jadi bisa beda-beda tergantung settingan masing-masing dan tergantung pemilihan komponen di drone masing-masing ya. Kalau mau ini flight time yang bagus, cari frame yang ringan ya, kayak Mark 4 gini ya. Mark 4 ini framenya ringan ya, murah juga. Tapi sayangnya nih propellernya kelihatan ya, di kamera kelihatan bocor ya propellernya. Kelemahan Mark 4 ini bocor ya ininya propellernya. Ini kalau saya coba di Volt 8 belum tentu bisa 40 menit ya. Paling 25-an. 25 sampai 30 menit lah kalau Mario Volt 8 karena berat. Framenya lumayan berat. Kalau Krakatoa saya belum nyoba ya. Krakatoa juga sama ringan ya. Raja Wali Krakatoa. Itu framenya lumayan ringan. Dan tidak bocor ya karena dia DC ya, dead cat. Menit tegangan baterai masih di 3,89 ya, 3,9 volt ya. Hanya turun 0,1 volt. Ini bawaannya ngebut nih ya.
sampai kenapa-napa ya Allah. Ini patung kuda Citra Raya ya, Citra Raya Bisling nih, patung kuda. Ciri khas Citra Raya itu ada patung kudanya. Five minutes. Telemetry lost. Yes. Telemetry recovered. Terhalang banyak pohon mungkin ya. Telemetry loss. Telemetry itu sinyal dari drone ke dari remote ke dari drone ya. Sinyal dari drone ke remote itu telemetry ya. Penguatannya hanya 100 mW. Kebanyakan receiver penguatannya 100 mW. Tapi beda receiver beda ya. Dan tergantung antena ILRS-nya juga ya penguatannya. Makanya kalau misalkan telemetry loss itu belum tentu RX loss ya. Karena sinyal remote ke drone itu biasanya lebih kuat ya. Biasanya lebih kuat di atas 100 mW ya. Kalau yang remote-nya di atas 100 mW ya. Misalkan remote pocket lah, yang remote 1000 watt. Pocket itu powernya di 250 mW, jadi hampir 2 kali lipatnya ya dayanya. 2 kali lipatnya dari telemetri. Telemetrinya 100 mW. Sedangkan sinyal RX-nya ya, sinyal pemancar dari remote-nya itu 250 mW. Bismillah. Ini drone gede, kalau terlalu rendah saya takut nih. Telemetry lost. Tuh, telemetry loss. 7 minutes. Telemetry recovered. Kenapa ya? Sini 250 mW ya. Untuk remote-nya 250 mW. Ini 25 mW ya. Jangan jauh-jauh. Ini udah 1 watt tadi ya. Sempat 1 watt remote-nya. 1 watt itu 1000 mW ya. 1000 mW. Telemetry lost. Udah, kok telemetri loss melulu ya. Telemetry recovered. Ah, ngeri nih. Apa antena ILRS saya masalah nih ya, tekuk kali ya. Saya ngadep bener ya, ngadepnya benar. Makanya walaupun terbangnya dekat ya, usahakan GPS ngelock dulu ya. Fungsinya biar dia bisa RTH. Biar RTH-nya normal. Soalnya saya pernah jatuh ke got di sini nih, waktu awal-awal di sini nih. Terbang baru berapa ratus meter. Ya belum lock GPS saya terbang. Akhirnya pas RX loss, drone-nya jatuh bebas. Saya terbang 10 menit aja kali ya. Ini udah 9 menit. 9 minutes. Saya harus cek drone-nya soalnya. Tapi ini kalau lihat performanya ya, baterainya ya, 10 menit paling di 3,7978 ya. Paling bawah di 75-an. Masih bagus ya, performa baterainya masih bagus.
and 40 seconds. Ya, kita landing ya, 10 menit aja. 9:50. 10 menit di 375 ya landingnya. 9:54. 9:56. 9:58. Timer when elapsed. Sound. Oke, dari saya sekian ya. Semoga bisa menghibur dan semoga bermanfaat ya. Ocehan-ocehan saya tadi semoga bisa menambah pengalaman buat teman-teman semua ya. Kalau ada saran, kritik, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya ya. Dan tolong like juga video ini supaya saya semangat dalam bikin konten video drone FPV ya. Kalau butuh tutorial pas lagi ada dana nanti insya Allah saya buatkan. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.